Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dhawi sidqi wal wafa wa man sara ala nahjihi wa bittiba'i hadihi tafa, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yarhamukumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu perintah, pasti ada kebaikan yang besar yang diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Ada manfaat yang besar bagi orang-orang yang beriman, dan pasti ada kebahagiaan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Bahkan ada rahmat Allah yang besar yang akan diturunkan kepada orang-orang yang beriman ketika menjalankan perintah itu. Sebaliknya, setiap larangan Allah, setiap apa yang diharamkan oleh Allah, pasti membawa keburukan yang besar, membawa bahaya yang besar, dan akan memberikan pengaruh keburukan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan akan membawa kesengsaraan hidup bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan sholat, maka panggilannya sudah jelas, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo menuju salat, ayo menuju keberuntungan, menuju kebahagiaan, menuju kesuksesan hidup. Masya Allah. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla mengharamkan perzinaan, maka Allah sudah sampaikan, innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Perzinaan adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dan sebagai jalan yang buruk dalam kehidupan umat manusia. Maka Allah melarang perzinaan dengan kalimat la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinaan. Allah tidak menyampaikan la taznu, jangan berzina, tetapi larangan ini sangat unik, la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinaan. Artinya apa? Segala sarana yang menuju kepada perzinaan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari pandangan mata, maka Allah perintahkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Masya Allah. Dan sebagaimana baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pandangan mata ini merupakan sarana dari iblis, wal'iyadzubillah. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, an-nazratu sahmun min sihami iblis. Pemandang adalah anak panah daripada anak panah iblis. Faman tarakaha min makhafati, maka barang siapa yang meninggalkan pandangan mata yang diharamkan itu karena takut kepadaku, abdaltuhu halawatal iman, maka aku gantikan untuknya manisnya keimanan, yajiduha fi qalbi, yang dia dapatkan di dalam hatinya. Masya Allah. Maka oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla ketika mengarahkan orang-orang yang beriman untuk menahan pandangan agar mendapatkan kebahagiaan dengan memandang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang yang halal, memandang istrinya, memandang anak-anak putrinya, akan membawa kebahagiaan di dalam hati dan membawa qurrata ayun, kesejukan pandangan mata, kebahagiaan di dalam hati. Masya Allah. Maka doa orang-orang yang beriman, ahlu taqwa, mereka adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari keturunan kami, Rabbana hablana min azwajina, dari istri-istri kami, wa zurriyatina, dan anak keturunan kami, qurrata ayun, ketenangan pandangan mata yang membawa kesejukan di dalam hati. Masya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Masya Allah. Nah, sebaliknya ketika seorang itu cenderung hawa nafsunya ingin memandang sesuai yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dicabutlah manisnya keimanan, dicabutlah manisnya bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, dicabutnya manisnya
ya membaca Al-Quran, dicabutnya manisnya memandang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh kasus adalah banyak saudara-saudara kita yang akhirnya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari kebiasaan menonton film porno. Ya, ada seorang kakek yang tidak bisa melakukan hubungan dengan istrinya kecuali mereka berdua harus menonton film porno terlebih dahulu. Wal'iyadzubillah. Maka saya katakan ini diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun nanti berhubungannya dengan istrinya sendiri, tetapi apa yang mereka pikirkan seolah-olah berhubungan dengan apa yang dilihat di dalam filmnya itu. Wal'iyadzubillah. Maka ini merupakan rangsangan-rangsangan yang merusak akal pikiran manusia. Bahkan para dokter mengatakan ketika seseorang itu melihat film porno sekali lihat, maka terjadilah keterputusan ya saraf-saraf di otaknya itu sampai 5.000 saraf. Ya, memorinya banyak yang rusak sehingga tidak bisa berpikir yang sehat. Ya. Kemudian ada juga anak yang sudah kuliah dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, dari Fakultas Sastra, ya, Bahasa Indonesia, akhirnya DO. Kenapa? Dia hobinya adalah menonton film porno, kecanduan film porno. Bahkan wal'iyadzubillah, sampai saya katakan, ya, sejak kapan Anda suka nonton film porno seperti itu? Sejak SMP. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dari SMP dia sudah melihat lewat laptop yang diberikan oleh orang tuanya, ya. Kemudian terus-menerus setiap hari. Bahkan ketika saya tanya, ketika gempa waktu itu di Jogja, kan otomatis listriknya mati. Apakah Anda masih juga menonton seperti itu? Maka dia mengatakan, Ustadz, saya hanya membayangkan film porno itu, maka terjadi ereksi dan kemudian sampai terjadi ejakulasi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak orang yang menonton film porno sampai terjadi yaitu ejakulasi, ya, seperti melakukan apa yang dilakukan oleh apa yang terjadi di dalam film itu. Wal'iyadzubillah. Maka ini merupakan kerusakan saraf-saraf otak yang sulit untuk diperbaiki. Maka solusinya adalah bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Alhamdulillah saudara kita ini meskipun DO dari Fakultas Sastranya, tetapi kemudian saya nasihatkan untuk bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Maka orang tuanya saya arahkan udah fokusnya dia menjalankan sholat, belajar Al-Quran. Saya tanya apakah bisa membaca Al-Quran? Tidak bisa sama sekali. Maka saya arahkan untuk belajar Al-Quran di pesantren yang bisa mengajari dia membaca Al-Quran. Masya Allah. Sama orang tuanya dikirimkanlah ke pesantren untuk membaca Al-Quran. Belajar dari awal. Belajar sholat, belajar membaca Al-Quran. Padahal dia sudah, ya, tingkatannya usianya sudah di atas 20 tahun. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Tetapi ada kisah yang nyata, yang sangat unik. Anak SMA oleh orang tuanya disekolahkan di sekolah, ya, Islam. Kemudian orang tuanya mengatakan, Pak Ustadz, anak saya ini suka melihat film porno. Maka saya ruqyah, saya bacakan ayat Allah, dia dengarkan. Kemudian saya nasihati dengan nasihat-nasihat keimanan, ya. Dan saya doakan, Allahumma, saya pegang dadanya, Allahumma tahhir qalbah wa hasin farjah wa aghfir lahu dzambah. Ya Allah, sucikanlah hatinya. Ya Allah, bentengilah kemaluannya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Masya Allah. Kemudian saya nasihati untuk bertobat kepada Allah. Dan Masya Allah, akhirnya dia meninggalkan perbuatannya itu. Dan saya tanya bagaimana dengan teman-teman yang di kelas, apakah suka begitu? Iya, ada Pak Ustadz, banyak yang seperti itu. Maka saya katakan, ajak teman-teman untuk bertobat kepada Allah. Datang ke sini, saya ruqyah, saya doakan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah akan menerima tobat mereka. Masya Allah. Dan kisah yang ini sangat unik. Akhirnya orang ini kemudian belajar Al-Quran dengan baik, Masya Allah. Dan kuliah, kemudian akhirnya dia belajar ruqyah syariah. Dan akhirnya menjadi peruqyah dengan hafalan ayat-ayat Allah yang sangat banyak. Dan ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana anak yang tadinya suka nonton film porno, akhirnya menjadi seorang peruqyah yang hafal Al-Quran. Dan dia sebagai sarjana, ya, di dalam ilmu pengetahuan. Masya Allah. Sarjana sains.
dan teknologi. Masya Allah. Maka ini merupakan karunia Allah. Dengan Al-Quran Al-Karim sebagai solusi untuk memberikan nasihat keimanan kepada saudara-saudara kita yang terjerumus dalam perbuatan dosa yang tidak akan bisa selamat kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Al-Quran sebagai syifa wa rahmah bagi orang-orang yang beriman, kesembuhan dan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.